Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan belajar aplikasi komputer dengan topik teknologi multimedia. Ini merupakan bahan ajar untuk mahasiswa S1 Administrasi Rumah Sakit. Tidak hanya itu, untuk kawan-kawan semuanya yang ingin memahami teknologi multimedia juga bisa mengikuti dengan sesama penjelasan yang akan saya jelaskan dalam video ini. Baik, kita lihat dulu pengenalannya. Di sini paradigma teknologi multimedia adalah adanya kemajuan teknologi informasi, merupakan suatu perkembangan yang memberikan akses terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Nah, akibat kemajuan teknologi informasi, kehidupan masyarakat sekarang ini sudah memasuki zona yang rekreatif atau zona hiburan ya. Nah, teknologi yang mampu menjawab berbagai kebutuhan tersebut adalah teknologi multimedia. Nah, kali ini kita akan kupas betapa pentingnya atau manfaatnya atau lain-lainnya terkait dengan masalah multimedia ini. Nah, mungkin ini adalah materi awal atau pengantar awal ya untuk pengenalan multimedia. Nah, nanti termen-termen berikutnya, pemahaman yang lebih detail akan kita lanjutkan nanti di session berikutnya. Nah, dalam topik materi hari ini kita akan menjelaskan definisi, jenis multimedia, manfaat multimedia, serta pengaruh multimedia. Ini akan membuka paradigma kita memahami tentang multimedia ini. Nah, kalau menurut riset CTR, Computer Technology Research, nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu mampu mengingat 20% dari apa yang dia lihat. Jadi kalau kita totalkan persentase, kalau kita mau berpresentasi kepada manusia atau memberikan komunikasi kepada manusia atau ke kawan-kawan atau ke masyarakat, nah, artinya orang akan mampu mengingat 20% dari apa yang dia lihat. Nah, kemudian manusia mampu mengingat 30% dari apa yang dia dengar. 20% itu yang dia lihat, nah kemudian 30% yang dia dengar. Kemudian 50% dari yang dia dengar dan dia lihat. Nah, kemudian yang paling tinggi sekali itu adalah manusia ini mampu mengingat 70% dari yang dia lihat, didengar, dan dilakukan. Nah, inilah teknik atau inilah yang bisa memberikan kita penjelasan atau menyampaikan pesan kepada masyarakat, kepada kawan atau mahasiswa atau yang lainnya, atau cara berkomunikasi ya dengan multimedia ini, karena orang akan mampu mengingat secara lebih ya 70%. Ini menurut riset yang dilakukan oleh Computer Technology Research. Nah, sekarang kita lanjutkan definisi ya. Multimedia ini menurut bukunya Vaughan ya 2004. Nah, di sini merupakan adalah kombinasi dari teks, kemudian seni, suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan dan atau dikontrol secara interaktif. Nah, jadi ini kalau dikatakan multi itu banyak. Nah, media itu adalah alat yang sebagai penyampainya. Jadi banyak alat penyampai yang kita lakukan di sini. Ada suara, ada gambar, ada animasi, ada video. Nah, istilah dikatakan dengan definisinya multimedia. Mungkin ini tidak asing lagi bagi kita mendengar istilah kata multimedia ini. Jadi secara definisinya seperti ini ya. Kalau kita lihat elemennya tadi, kalau kita pecah dia dari definisi tadi, jadi ada elemen yang mengandung unsur di sini adalah ada 5. Jadi ada teks, ada grafik, ada audio, ada animasi, dan ada video. Nah, kalau untuk teks dan grafik itu adalah objek statik ya. Kalau untuk 3 ini, audio, animasi, dan video, itulah objek dinamik. Nah, inilah yang akan menjadikan unsur multimedia. Nah, jadi kalau tidak ada salah satunya, ini bukanlah multimedia. Nah, kalau kita lihat sehari-hari kita udah rasakan, kalau dari definisi ini sudah jelas apa yang sudah kita gunakan keseharian ini, sudah banyak kita ketahui itu adalah multimedia. Mungkin akan kita contohkan dengan slide-slide berikutnya. Nah, kita lihat jenis-jenis multimedia. Jadi kalau dalam teori, dalam pembagian dalam komputernya, ini adalah jenisnya. Yang pertama itu adalah multimedia interaktif ya, kita contohkan dulu.
kemudian multimedia hiperaktif, dan multimedia linear. Ini yang secara umum yang diketahui jenis-jenis multimedia. Nah, kita lihat definisinya. Nah, kalau untuk multimedia interaktif, itu adalah multimedia interaktif pemanfaatan komputer untuk menggabungkan teks, grafik, audio, ya gambar, bergerak, ya video dan animasi menjadi satu kesatuan dengan link dan tool yang tepat sehingga memungkinkan pemakai multimedia dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Jadi udah ada tambahan di sinilah interaktif. Jadi kalau udah interaktif, kita bisa melakukan navigasi, interaksi, kreasi, dan komunikasi. Nah, kalau kita lihat contohnya itu adalah game, nah CD interaktif, aplikasi program, ya virtual reality. Jadi yang suka main game, yang suka menggunakan aplikasi program, nah itu adalah jenis dari multimedia interaktif. Nah, kalau kita lihat unsurnya tadi ada semuanya. Ada unsur teks, ada grafik, ada audio, ada gambar, apalagi yang game itu ya, nampak sekali contohnya seperti itu. Ya, itulah kategorinya adalah multimedia interaktif. Nah, kemudian kita lihat yang hiperaktif. Nah, kalau hiperaktif adalah elemen yang terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya, dan dapat dikatakan bahwa multimedia jenis ini mempunyai banyak link atau tautan yang menghubungkan elemen multimedia yang ada. Jadi di sini sudah menggunakan link. Nah, kalau kita contohkan di sini adalah World Wide Web, ya, www ya. Nah, di situ adalah website juga, mobile banking, game online. Nah, jadi kalau sudah yang biasa main game biasa itu baru interaktif. Kalau sudah berbasis online, nah itulah hiperaktif. Ya, sudah ada link yang sudah disangkut pautkan dengan aksesnya, ya. Jadi website juga gitu, kita sering buka internet di www ini ya. Nah, jadi di situ sudah menggunakan link. Nah, itulah multimedia hiperaktif. Nah, mobile banking juga, ya, yang ada aplikasi di handphonenya itu adalah mobile banking. Nah, itu sudah menggunakan tautan link. Jadi adalah kategori dari jenis hiperaktif. Nah, kalau yang terakhir jenisnya adalah multimedia linear. Nah, kalau di sini berjalan lurus ya, multimedia seperti dilihat pada jenis film, tutorial video. Nah, jadi ada istilahnya ada rule-nya, ada kesinambungan urutannya. Nah, multimedia interaktif adalah jenis multimedia interaksi, artinya interaksi antara media dengan pengguna media melalui bahan bantuan komputer, mouse, keyboard, dan sebagainya. Multimedia berlangsung tanpa kontrol navigasi dari pengguna. Nah, penyajian multimedia linear harus berurutan atau sekuensial dari awal sampai akhir. Jadi ini maksudnya adalah ini koreksi ya, ini adalah linear. Nah, jadi linear ini jadi berurutan dan sekuensial. Nah, kalau kita lihat di situlah movie ya, film. Kemudian ada e-books. Nah, kita sering dapat PDF ya, e-books. Nah, jadi dia dari awal berurutan sampai akhir. Kemudian juga musik itu juga. Nah, siaran TV yang kita lihat di televisi itu adalah multimedia linear. Jadi dia secara sekuensial dari awal sampai akhir. Nah, berikutnya kita akan jelaskan manfaat multimedia. Nah, di sini kita lihat pertama itu sebagai media pembelajar. Nah, jadi kalau kita sehari-hari sekarang ini pada zaman pandemi ini, kita sudah banyak memanfaatkan multimedia sekarang ini. Jadi sebagai media pembelajaran, nah itu adalah merupakan manfaat dari multimedia. Apa yang kita gunakan sekarang ini di aplikasi banyak sekali yang kita dapat ya, pembelajaran yang sangat interaktif sekali. Nah, kemudian juga penunjang kegiatan komersial. Nah, bisnis ya, penunjang jual beli ya, yang ada sekarang ini sudah banyak menggunakan memanfaatkan multimedia. Kemudian juga untuk kepentingan hiburan. Nah, sekarang ini juga dunia hiburan ya sudah banyak sekali memanfaatkan multimedia. Jadi eranya sekarang ini memang era multimedia. Banyak sekali hiburan-hiburan yang kita dapat dari penggunaan multimedia ini ya, yang sudah kita rasakan kesehariannya. Di handphone kita itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mensupport segalanya. Ya, tidak hanya pekerjaan, pembelajaran, hiburan, medsos, nah segala macam situ ada semuanya. Nah, kemudian kemajuan ilmu kesehatan. Nah, begitu juga dengan dunia kesehatan, dunia medis yang sudah memanfaatkan multimedia. Seperti alat ronsen itu ya, kemudian ada
tutorial ya, tutorial simulasi untuk pembelajaran kesehatan juga. Orang belajar sekarang ini tidak perlu tatap muka, sudah melihat video interaktif, CD interaktif yang berupa pembelajaran tentang anatomi tubuh manusia. Nah, itu sudah memanfaatkan multimedia. Kemudian juga menunjang di bidang kreatif. Nah, sekarang ini banyak sekali industri kreatif yang memanfaatkan multimedia. Ya, semuanya sudah. Multimedia itu memang arahnya memang ke industri kreatif. Banyak hal yang kita bisa buat, video, animasi, teks ya, visual grafis, ya, logo segala macam. Itu semuanya sudah memanfaatkan dari multimedia. Nah, kalau kita lanjutkan melihat perangkat multimedia, di sini ada dua kategori, ada hardware, ada software. Jadi orang memanfaatkan multimedia tentu mengarah kepada komputer ya. Komputer terdiri dari ada hardware dan software. Hardware pun juga terdiri dari komponen input ya, proses dan output. Nah, kalau kita ketahui pastilah kita akan, kalau dengan komputer kita menggunakan keyboard, mouse, mikrofon, kamera, scanner. Nah, itu merupakan alat input ya. Kemudian output, nah kita ketahui itulah monitor, speaker, headset, printer ya, yang berupa alat keluaran ya. Kemudian ada storage juga, penyimpanan. Nah, ada hard disk, CD, DVD, flash disk, card memori. Nah, sekarang storage sudah banyak berkembang ya, dari perangkat yang kecil sampai perangkat yang besar dengan kapasitas yang sangat luar biasa saat sekarang ini ya. Flash disk saja sekarang ini sudah yang ukuran kecil ya, sudah ada sampai 1 terabyte ya, kecil ya. Nah, apalagi hard disk ya, hard disk sudah banyak sekali teknologinya sekarang ini dengan kapasitas penyimpanan yang besar ya, dengan perangkat yang bentuknya kecil, nah tapi kapasitas dalamnya besar. Nah, itu sangat dibutuhkan dalam multimedia, karena multimedia ini banyak sekali komponen item yang dimasukkan. Tadi ada teks, gambar ya, audio ya, visual, video, nah segala macam. Jadi butuh storage yang besar. Nah, kemudian kita lihat software. Nah, software ini banyak sekali macamnya ya. Untuk software yang biasa kita gunakan untuk multimedia, seperti untuk pengolah teks. Nah, ada Notepad, WordPad, Microsoft Word, Microsoft Office Word ya, Microsoft Open Office ya. Nah, itu adalah pengolah teks. Jadi itu merupakan multimedia juga. Nah, kita bisa ngetik yang dari dulunya kita ngetik ya, pada zaman ngetik dengan mesin tik. Nah, sekarang sudah menggunakan software. Nah, sudah menggunakan perangkat multimedia, ada visualnya. Kemudian gambar, apalagi gambar. Sekarang identik dengan ada Photoshop, ya, CorelDRAW, ya, Photoshop, Lightroom. Nah, orang sekarang ini memanipulasi gambar, memanipulasi foto ya dengan menggunakan software ini. Ya, tentu dengan multimedia. Ya, orang sudah menggambar sekarang ini menggunakan software ini, yang juga menggambar dengan manual biasa juga bisa nanti diolah langsung dengan software multimedia ini. Kemudian suara. Nah, ini suara pendukung penting ya dari multimedia tersebut. Ya, itu perlu juga diedit, editing, dibuat ya, di-create. Nah, ada software-software yang macam-macam sekali di sini. Ya, ada Soundforge, Sonix, Adobe Audition, ya, Guitar Pro, banyak sekali. Ya, baik software berbayar maupun software yang shareware, trial. Nah, itu bisa dicobakan ya. Sekarang ini banyak sekali software yang bisa kita manfaatkan ya, baik dari free ataupun berbayar. Nah, kalau kita pemula mungkin kita coba free saja dulu ya, atau shareware-nya. Nanti kalau kita sudah masuk ke lahan yang ajang profesional ya, bisnis, nah tentu kita perlu software yang mumpuni untuk pengolahnya. Berikutnya pengolah animasi. Nah, animasi ini penting ya. Kalau multimedia tidak ada geraknya, tidak ada objek yang bergerak, nah itu juga tidak menarik ya. Nah, ini sini perlu software Macromedia Flash, Adobe Flash, Swiss, GIF, Animator, dan banyak sekali. Ini pendukung mensupport animasi-animasi teksnya, gambarnya, kita bisa menggunakan software ini. Kemudian video. Nah, di editing video juga banyak sekali di sini softwarenya. Ada Adobe Premiere, Sony Vegas, Ulit, Windows Movie Maker. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu ya, karena biasa di handphone juga ada juga pengolah video yang bisa kita gunakan. Ini kan semuanya dimanfaatkan dengan PC ya, dengan personal komputer untuk melakukan pengeditannya. Nah, kalau dengan handphone atau smartphone kita ada lagi KineMaster ya, banyak sekali Power Media dan lain-lainnya. Nah, di situ semua kita bisa gunakan.
Tapi lebih fleksibel dan dinamisnya itu kita menggunakan software yang ada di PC baiknya. Kalau kita ingin lebih bagus hasilnya dan lebih memudahkan kita dalam meng-create. Nah, jadi sinilah perangkat multimedia yang kita butuhkan, baik untuk meng-create, baik untuk menampilkan sebagai kita pembuat. Jadi multimedia ini harus dibuat dulu. Ada juga pembuat, ada juga yang penikmat. Ya, artinya sebagai kita pengguna ya, pengguna dari multimedia tersebut. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan ini semua. Nah, ini yang umum-umumnya. Oke, berikutnya kita lihat pengaruh ya, pengaruh multimedia saat sekarang. Nah, dengan adanya era industri 4.0 ya, saat sekarang ini multimedia sangat-sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sangat mempengaruhi kehidupan pembelajaran, sangat mempengaruhi kehidupan jual beli dan lain-lainnya. Hubungan sosial juga mempengaruhi dari multimedia ini. Nah, seperti apa? Seperti ini mengubah tempat kerja, contohnya ya satu. Nah, sekarang ini tempat kerja itu boleh saja di rumah ya. Sekarang sudah dirasakan sekali pada tahun 2020 kita sudah saat masa pandemi ya semua lakukan WFH ya, work from home ya, bekerja di rumah. Bisa. Perangkatnya sudah banyak sekarang ini, aplikasi multimedianya. Kita bisa menggunakan itu di rumah, kita bekerja di rumah, kita bisa melaporkan laporan kerja, kita bisa meeting juga dari pekerjaan kita dengan kawan-kawan kantor, berdiskusi dengan pimpinan juga bisa dari rumah saja. Nah, itu sudah mengubah tempat kerja karena pengaruh multimedia. Kalau tidak ada multimedia mungkin ya tetap kita secara pekerjaan secara tradisional atau konvensional juga. Nah, tetap saat sekarang ini masih tetap dilakukan. Kemudian mengubah cara belanja. Nah, sekarang ini jual beli secara tradisional sudah mulai terbagi ya, sudah mulai ditingkatkan ya. Nah, orang sudah belanja online. Sekarang aplikasi sudah banyak, marketplace sudah banyak sekali mengubah pola transaksi belanjanya ya, baik dari konsumennya. Orang sudah menggunakan banyak marketplace sekarang ini, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak ya, dan segala macamnya sudah banyak sekali berkembang ya. Orang belanja dari rumah saja cukup ya, tanpa kemana-mana ya. Nah, tapi itulah pengaruh multimedia. Walaupun sekarang ini konvensional tetap ada, itu tetap masih ada, peningkatan juga tetap ada dalam secara multimedia ini. Nah, ini sudah mengubah ya. Nah, kemudian cara bisnis. Nah, berbisnis ya, baik tadi berbelanja, berbisnis juga. Nah, orang sudah berbisnis online ya. Kita sebagai penjual atau yang punya usaha, nah kita bisa membisniskan atau mengubah cara kita dengan menggunakan multimedia. Ya, jual beli online tadi ya, pihak kita penjual yang punyanya Shopee atau Bukalapak, dia mengubah bisnisnya secara dunia maya. Nah, tanpa ada kantor pun juga dia bisa berbisnis ya, cukup dengan menggunakan perangkat multimedia. Ya, apapun itu kita bisa bisniskan sekarang ini ya. Siapapun bisa berbisnis dengan adanya multimedia ini. Nah, kemudian mengubah cara memperoleh informasi. Nah, dengan multimedia kita banyak bisa mendapatkan informasi ya. Dulunya informasi di media koran saja atau radio atau televisi. Sekarang di gadget kita, smartphone kita itu sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Setiap menit, setiap detik kita bisa buka apapun informasi bisa kita dapatkan. Nah, di situ pengaruh dari multimedia. Kemudian mengubah cara belajar. Nah, eranya sekarang ini memang seperti itu ya, era pandemi. Orang belajar sekarang sudah dari rumah ya, menggunakan perangkat multimedia, itu softwarenya juga menggunakan Zoom ya, menggunakan perangkat lainnya untuk meeting ya, untuk bisa bertemu dengan dosen dan mahasiswa. Nah, itu sudah mengubah cara belajar, tidak bertemu lagi tatap muka atau secara luring, secara daring. Nah, itu karena adanya multimedia. Kalau tidak ada multimedia juga akan sulit untuk belajar dari rumah. Nah, disinilah peran ya, atau pengaruh multimedia itu sangat besar sekali. Nah, ini yang perlu kita sikapi selaku kita berada di zaman industri 4.0 ini. Jadi kita harus menguasai ini, harus memahami ini, harus
bisa mengikuti tren yang ada, supaya kita jangan ketinggalan ya, supaya kita jangan tersingkirkan. Orang sudah canggih sekarang ini, kita masih manual. Orang sudah lebih profesional dalam pengelolaannya, kita masih secara manual juga. Nah, sekarang itulah memanfaatkan multimedia itu sangat penting. Nah, terakhir itu internet multimedia. Nah, jadi multimedia sudah digabungkan dengan internet, dan internet sudah ada di multimedia. Internet itu seperti kita melihat tutorial semua segala macam ya, kita bisa melihat di YouTube ya, bagaimana cara tutorial begini atau informasi apapun, atau TV sekarang ini sudah beralih kepada streaming ya, sudah mengarahkan ke membuka channel YouTube ya. Nah, itu sudah pengaruh dari multimedia. Nah, era internet itu sangat berkembang sekali pada saat sekarang ini. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan dalam penjelasan topik pengantar ya, atau sederhana tentang pemahaman kita multimedia dari jenis, pengaruh, dan manfaatnya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan bisa memahami sekilas tentang multimedia tersebut. Apa itu multimedia, apa manfaatnya. Setidaknya itu kita bisa memahami hal dasar tersebut. Nah, ini latihan mungkin untuk internal saja. Jadi demikian sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa dimaknai dengan lebih atau melihat contoh-contoh yang lainnya. Ini adalah sumber dari beberapa referensi yang saya dapatkan untuk bisa dijelaskan kepada penonton YouTube channel di channel saya ini, terutama juga kepada mahasiswa yang saya ajarkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.